kayaknya aku lebih setuju sih. Karena pemilihan untuk explainer dikit banget. Ya. Apalagi badan. Apalagi badan. Dan dengan spread-spread yang sekarang, itu semakin mempermudah Glue untuk menangkap lawan-lawannya. Masalahnya Glue sekarang jadi makin paket komplit gak sih? Ngeganggu. Iya. Untuk ngebadanin oke juga. Damage reduction, slow effect, Iya. banyak banget. Long Ngeganggu CC banget, yang gua ngeganggu. Sisinya. Parah sih emang. Cooldown-nya juga yang cepet banget. Kalau jangan dibilang lupa. annoying nih, Glue udah annoying banget. Jangan lupa, kalau misalkan minion cuma sisa 1 dan kalian punya Glue, itu spread-spreadnya sekarang bisa dilempar ke tower. Makanya. Jadi dia yang bakal ngebadanin untuk damage dari turretnya. Itu dan cooldown-nya itu loh yang gue kayak cepet banget gitu, terlalu cepet. Terlalu cepat. Tapi draft dari game kita yang pertama sebagai match pembuka sudah dimulai. Masih ada Fanny di first pick. Ternyata di ban. Kita tahu sendiri mungkin power dari Ray ya. Jadi walaupun second pick ya nggak masalah, Fanny ban aja. Kita juga tahu faktanya bahwa memang Fanny di MPLI di win rate-nya sangat buruk sekali. Yap. Tapi sekalinya emang dapetin momentum, snowballing game-nya nggak bakal kebendung. Iya. Waktu itu yang pecahin Kyrie kalau nggak salah ya. Kyrie yang pecahin. Kyrie terus di follow Albert juga. Ada Follow threat Albert, positif. Ray juga sebenarnya di sana. Menambahkan iya, satu win rate dari Fanny juga. Bisa. Tapi sisanya sorry to say belum jadi seasonnya Fanny kayaknya sih. Season fighter kayaknya ya sekarang. Tapi Oke. setidaknya season yang paling banyak Fanny juga ini bisa jadi loh. Ya, Iya. salah satu season lah karena Ya. karena Fanny sering banget lepas gitu. Kalau season sebelumnya kan kita ngeliat Fanny tuh hilang aja terus gitu. Setuju sih. Untuk Fanny kayak lebih milih orang daripada pakai udah ban aja ya. Iya. Udah jadi kayak tugas second pick lah untuk nge-ban. Tapi Cusin first pick. Ini banyak hero yang ditukarkan sebenarnya, Be. Sebenarnya kalau kita ngomongin hero yang ditukarkan ya, Suyo open, tapi semenjak mungkin kita melihat kalian yang di ban, optional cuma Jawhead sih, claim yang paling masuk ya. Dan Mueza power loh dengan Jawheadnya. Gimana kalau kita bahas experience seperti Povius yang sering juga masuk ke dalam banning phase? Badang, Povius. Hilda Moskov langsung muncul, Be. Wah, seperti yang kita bilang ya. Masih ya? Karena power berarti ya. Iya. Jangan-jangan bener loh, kalau misalkan Dewa first pick, Moskov open, mereka bakal Moskov duluan jangan-jangan. Se-first pick itu. First pick itu. Karena Bisa kemarin jadi udah sih. sempat bawain kan mereka. Mungkin kecuali banyak tawaran yang lepas ya. Ya, let's say kayak kita ngomongin hero power ya. Itu cuma ada 2 loh yang bener-bener kayak first pick banget. Itu Dewa dan Altrigo. Dewa itu dengan Moskovnya, Altrigo dengan Cici. Iya. Tapi jawaban yang sangat konstan juga Joy. Gue rasa Joy assassin yang lumayan enak sih untuk berhadapan dengan Moskov. Karena dia magical kan. Jadi Magical. ketika di lane jauh bertemu, Win of Nature udah gak jadi solusi. Ya, dipaksa untuk cross gold meteor ya. Dan first man yang paling kuat tentunya Hylos. Apakah akan langsung dijawab dengan adanya Hayabusa kali ini? Karena Chushin sangat-sangat terganggu dengan adanya Hayabusa. Dan Ini cepat banget loh. Hayabusa. Cepat banget loh mereka. Iya. Kayak udah ke template sama mereka ya. Kayak mereka udah sadar, oh ntar dia akan picknya ke sana. Gua ntar counter pakai ini. Hayabusa? Skin Kakashi? Really? Udah jam 3 loh, Pak. Kita lihat jam sekarang. 15-22. Oh iya. Ini Kakashi nih. tes skinnya, tes ombak sih harusnya Itu nih. dia, Bang. Tapi gini ya, kita ngomongin skin baru oke. Hero yang baru lepas belum muncul nih. Kimi, Glue. Kimi ya? Atau Glue mungkin. Aku lebih suka sih kalau kita ngomongin soal Glue di Na'Vi. Karena mau bagaimanapun untuk mungkin menjawab shadow kill dari Hayabusa itu kan butuh kuantitas. Jadi kayak yang paling masuk akal dan mungkin bisa pegangin ke arah dari Hildanya juga. Ini bakal menuju ke arah Glue. Masih open. Dan apakah jangan-jangan Hildanya malah bentuk apa ya? Bentuk deny pick aja. Karena kita tahu Becky Shy. Dia power banget dengan Hildanya. Oke. Gua ngeliat mungkin ya memang dari Hildanya juga sekarang chance-nya ada di roamer tuh lumayan tinggi, Be. Karena sempat dipakai juga Keyboy berarti ya, Ya. untuk ditaruh di roamer. Roamer. Kan? Dan efeknya menurut gue lumayan oke. Nah, satu hal yang pasti, kalau misalkan memang tadi kami bilang Na'Vi cocok dengan Blue, mungkin gue bisa sebut satu hero juga yang enak diambil oleh Dewa United. Yang sempat dimunculkan di PH sana tapi belum di Indo, Valir. Valir. Jawaban DPH. yang menurut gue oke banget, Be, untuk Blue. Iya. Bahkan untuk Hylos dan Hilda ya, dua-duanya bakal terbakar parah nih. Dengan adanya Valir. Tapi mungkin yang paling memungkinkan untuk Dewa sekarang yang dibawakan, ya Valirnya. Karena kenapa? Karena kebetulan Chushin udah muncul dan Chushin itu bener-bener jadi mid laner yang bisa langsung skip depannya, targeting ke belakang, terutama untuk para jungler itu pasti bakal terganggu banget. Itu dia. Apalagi kita tahu juga kan kalau misalkan enak lawannya pakai Yves Bang, Cusin iya. Tapi gimana dengan Joy? Gimana dengan Glorious Pathway nantinya yang bisa keluar dari reward manipulation? Kita butuh Raja Api ya, siring torrentnya tuh buat ngedorong-dorong Joy ketika dia dash in. Makanya tuh Raja Api. Raja Anginnya sekarang udah dapat skin juga. Wah, gar. Gara Raja Angin. Papulung Raja apa? Apa? Raja apa Papulung? Raja-rajaan. Raja-rajaan. Boleh. Gak siap ya Pak? Bukan. Gak siap. Saya ya? sangat siap dengan jokes itu, Oke. tapi kita lihat nanti. Asik. Oke, untuk pick yang keempat mid lane ya kah?
kalau disimpan di akhir gue agak curiga Valir bisa. Iya bisa banget. Nanti tentu akan menjawab juga Hilda bakal kemana karena udah terdengar ada suara Gatot kaca, jadi kemungkinan besar Hilda Gatot flex. Yep. Tentu kalau aku lebih setuju dengan draft seperti ini ya, Lim. Yep. Gatotnya bakal di roamer sih. Tergantung Karena- matchup nggak sih, Be? Kalau XP-nya lawan Glue gimana? Kalau XP-nya lawan Glue ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk Gatotnya yang bisa ke arah XP, tapi jeleknya nanti Hildanya cuma bisa nge-screening tanpa adanya impact yang begitu luar biasa. Ya Keyboy style lah ya kemarin Keyboy kita style, lihat. Ya iya, itu udah benar. the besting Hilda Romer kan. Iya, jadi mata aja. Oke, 2 pick langsung akan dimunculkan oleh Navi. Kari. Ke arah mana kah? Gold lane-nya plus yang membuktikan Hylos-nya akan kemana. Ngejawab juga kah mungkin dengan metode pick off karena Chow udah nggak ada ya. Kalea juga nggak ada. Jadi burst down effect-nya tentu akan menuju kepada Khalid ternyata. Wow. Masih bisa flex juga tentu dua-duanya. Waduh, Kari. Wait. Kali menang baru sekali kalau nggak salah ya. Sama di berapa minggu ini. Dan mungkin lagi-lagi untuk menjawab Hilda, Kari. 1 game doang loh kalau nggak salah ini Kari. Iya. Kari, kalau ngomongin Kari memang entah kenapa ya, banyak banget yang mencoba Kari ini sebagai collab unit. Dan Kimi! Kimi welcome! mid. Halo Kimi! Halo Kimi. Kimi mid lane. Wait, Kimi mid lane. Oh, Disabler ya. Disabler, karena kita tahu Starlium Beam sekarang itu memiliki efek yang begitu luar biasa dan jaraknya jauh loh. Iya, Starlium Beam, senjata baru dari Kimi. Yang sekarang kita akan lihat di Line of Dawn. Karena buat teman-teman yang mungkin kaget ya, kita sekarang itu cuma 7 hari untuk hero-hero revamp dan hero baru. Udah emang tadi kita udah bilang juga kan officially Kimi dan Glue bisa digunakan. Untuk Glue masih belum ada peminat ya. Ente ya Bang Glue Belum ya? laris. Ntar kita coba jualan lagi ya. Kita Ya, jualin Glue. kita marketing dulu pokoknya. Benar. Sementara ngomongin soal Kimi, Be. Mid lane apakah menjadi lane yang tepat? Karena tipikal dari Kimi menurutku butuh banget item. Ya mungkin sekarang ya, karena mungkin menjadi hero utility, makanya itu tujuannya untuk menambahkan daya sisi dari Dewa. EOS kalau begitu. Dan ini dia awal dari minggu yang ke-6 hari yang pertama. Match yang pertama Navi versus Dewa. Jadi langsung saja MPL Arena mana suaranya? Oh, mata di Ray belum ya. Belum ternyata. Mata saya udah ke Ray. udah penasaran saya. Oh Belum. Tunggu. Sabar kawan-kawan. Dan ya kita balik lagi mungkin ke Kimi nih. Topik yang sangat hangat dengan hero yang baru banget lepas dan expansion. Yap. Itu dia sedikit lagi tapi Mueza tadi pergerakannya cukup ekstrim juga nih awal-awalnya. Damage-nya bisa tembus ya, udah kayak pasif dari Moskov juga. Serangannya piercing. Dan tentu akan sangat power sekali karena Okta sudah mendapatkan level keduanya. Jadi akan sangat mudah untuk menghajar hero-hero yang nanti bakal dash in. Yap. Oke, sedikit lagi di Dakar. Harus dipaksa mundur satu terakhir. Quicksand Guard masih bisa menyelamatkan pergerakan Kars. Iya. Tapi memang sih untuk mid lane berarti lumayan oke dengan ultimate-nya gitu. Traction Pulse itu memang berdasarkan persentase HP juga. Jadi ya nggak terlalu dependent banget sama item sebetulnya. Ya, sebenarnya balik lagi sih untuk hero-hero mid laner sekarang kan sangat membutuhkan sisi power tambahan kan. Dan tentu dengan dua skill ini, terutama untuk Starlium Beam yang dia bisa spam terus-terusan. Apalagi ketika dikejar, dia punya anti-gravity. Itu yang akan membuat nantinya Kiminya bisa escape dan tembus tembok. Yap. Oke. Di tengah. Langsung sampai cuman sekalinya mereka bisa menekan ya. Coba lihat Okta di bagian belakang sudah punya DPS yang sangat-sangat tinggi. Kars sedikit lagi yang tersisa dan mereka melakukan sebuah team fight. Tapi ternyata untuk kali ini masing-masing dari Romer sudah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan masih ingin lebih Aether harus mundur ke tempat yang jauh lebih aman. Ada Res bagian belakang mencoba untuk bisa mengganggu dan juga membalas. Hampir saja. Ya, pertukaran untuk tukar satu, tapi first blood diamankan oleh Dewa tadi. Jadi bonus goldnya lebih dimaksimalkan juga. Sementara di arah gold laner, 1v1 situation yang diungguli oleh Maybe. Wah, dipaksa recall ya. Ini nggak bakal bagus tentunya untuk gold laner dari Navi. Yap, oke. Sementara sekarang kita lihat ada sebuah pergerakan dilakukan dan Nether malah menjadi korban dan turtle-nya berhasil diamankan. What? Becky Shy menjadi sang pahlawan, bahkan Muezanya menjadi korban pula. Res berusaha untuk bisa menyelamatkan diri bagian belakang. Ada sebuah sinar yang siap untuk bisa menangkap kembali dan bahkan mereka sekarang bertemu dengan Ray. Mendadak Ray bisa menghantarkan damage yang namun sekarang mereka mencoba untuk bisa membalaskan. Ada satu lagi pergerakan dilakukan. Ada Spirit of Destruction tadi langsung nancep pula. Dan Kars malah menjadi korban pula di dalam pertempuran. Tapi shutdown tercipta. Oh, masih lanjut sepertinya karena Res. Masih lanjut loh, resnya sedikit lagi tersisa. Res malah menjadi korban tambahan di bawah. Wow, tarik ulur dan tim fight jangka panjang. Yang sebetulnya Navi, mereka tadinya nggak unggul, sekarang mereka pegang keunggulan tersebut. Wah, tapi dibalikin seketika ya.
kayak Shive yang dapetin poin killnya juga ini penting banget tentunya. Hero late game. Di early gamenya baik-baik aja, berarti ada yang salah nanti ketika mid game to late gamenya. Bener juga ya. Harus ada sesuatu yang dibenahi dengan cepat nih untuk Dewa. Karena buat sekarang mereka yang lagi unggul, tadi tiba-tiba dibalikin seketika dan jangan lupa Becky Shy. Dia berhasil untuk mengambil objektif. Oke, tapi untuk Talents Prediction sepertinya ada suara yang sama nih. 3 untuk Dewa dan 3 untuk Navi. Iya, karena memang mereka punya chance yang sama seperti gue bilang tadi. Tapi kayak banyak 2-0 ya untuk dari predictionnya. Saya emang tim 2-0 Pak. Always ya. Karena tentu akan menguntungkan. Mau leg 1 atau leg 2, 2-0 itu menguntungkan untuk nantinya di head to head. Iya, dari hitungan klasemen. Tapi ini lihat dari team fight-nya, Kimi mid lane ternyata damage-nya lumayan ya. Di awal masih bisa bantuin juga sebagai jaringan stealer. Yep. Oke, itu dia. Ether bersama dengan rekan-rekannya bahkan Mueza melihat di kejauhan dan Avatar of Guardian tadi konek ke arah tubuh dari Ether. Dan terkepunglah sudah. Terlalu lamakah mereka berada di dalam area pertahanan dimiliki oleh Dewa United. Karena untuk sekarang mereka benar-benar dipulangi, mereka dikejar, mereka didorong, mereka diusir. Mereka berada di dalam area river. Mereka masih mencoba untuk bisa bertahan. Tapi apalah daya, 2 player sudah menjadi korban. Bahkan Mueza berani menjadi 1 samsak terdepan dan next magic flicker cars. Di tempat yang lain hanya bisa melihat. Itu dia pengejaran yang cukup panjang, tapi yang membuka juga turtle yang langsung disekat oleh Dewa. Waduh, ini mereka mau lagi Ether hadir. Dan siapa yang mendapatkan turtle 9 retribution. Masih terlalu baik dan Ether jadi korban lagi. 2 kali tumbang, kurang dari 1 menit Lim. Ini nggak bagus sebenarnya untuk Aether. Karena boleh dibilang tadi mungkin dia mencoba ya untuk mengambil 1 pundi-pundi retribution di area turtle. Tapi sayangnya itu malah menambah kerugian bagi Navi. Sekarang goldnya akan dipegang penuh oleh Dewa. Dan snowballing dari Hayabusa, jangan lupakan ini adalah hero late game loh. Iya. Biasanya yang 3 item ya bisa solo kill. Ini dari 1 item udah ada impactnya. Ya memang untuk beberapa kasus tadi kurang dari damage. Tapi gue ngeliat memang ini Navi ngeladenin juga sih dari team fight-nya. Navi harus membiarkan sedikit ya. Dan mungkin memberikan ruang bagi Shive. Karena kalau misalkan Shive nggak dapetin ruang, nggak dapetin farming yang sepadan, maybe yang nantinya di late game bakal lebih bersinar. Ya, dengan mobilitas yang lebih unggul pastinya audience prediction. Terlihat Dewa yang pegang keunggulan suaranya. Action full series sekarang Avatar of Guardian yang connect tadi pas ke dalam tubuh dari Becky Shy. Ada 1 lagi, Glass Parwell sudah dikeluarkan. Ada DPS di bagian belakang, Oktanya siap untuk bisa mengatakan damage. Tapi ternyata untuk sekarang si Vele mendapatkan 1 poin kill, 3 total dan sangat-sangat baik. Spear of Destruction akan kamu dilanjutkan oleh Maybe? Tidak sepertinya. Enggak. Tapi masalahnya maybe-nya bisa dikejar. Maybe kekejar dong. Masih ada pergerakan. Tapi Walker tadi yang emang dia milikin selamat. Oke. Tempo yang akan sedikit turun mungkin dari game dari early yang udah menuju ke arah mid game. Sementara maybe bisa Tadi ke situ tuh. Kayak mengancepin tuh. Lebih ke mau nge-distract nggak sih? Di top lane mungkin mereka akan bermain dengan 1-3-1 atau bahkan 4-1 formasi dari Dewa. Tapi mereka bakal gas. Waduh, diusir jauh banget bagian belakang. Tapi terlalu lama juga sekarang backup-annya. Karena sekarang mereka terbagi, mereka terpaut untuk bisa menumbangkan lagi karena otot-taran. Namun di bagian belakang depan kembalian. Ada 1 lagi dari Becky Shy memang menjadi korban saja. Oke, dibalaskan. Turret yang kembali diambil juga. First item Glowing One untuk Okta. Ya kan? Utility kan pasti. Bakal berperan sebagai salah satu damage deal tapi support gitu loh secara nggak langsung. Cuma sekarang banyak banget pembahasan kalau misalkan mid lane itu sekarang nggak prio lagi ke arah glowing. Ya. Kecuali memang banyak banget hero heal. Ya tapi balik lagi, priority ternyata sekarang X-Magic pun masih menuju ke arah Glowing One. Untuk menjawab juga bagaimana regen HP yang begitu tinggi dari Hilda, dari Gatot Kaca. Kalau kita ngomongin dari Navi ada Becky Shy juga. Dan jangan lupakan bahwa ada Kars di sana. Jadi tentu regen HP tersebut harus dihilangkan. Dipotong 50% dengan efek dari Life Bane. Retribution dari Purple yang diambil. Berarti kasusnya tetap glowing kalau memang dibutuhkan. Dibutuhkan, balik lagi. Kalau misalkan cuma 1-2 atau life steal aja mungkin bisa di skip jadi item keberapa atau nggak dibikin. Weh, Regis Sandstrom Kars. Manipulate aja ya. Di Dutch. Gak kena. Oke, River pasti menjadi medan team fight yang sempurna bagi mereka. Bahkan semua berlomba-lomba untuk kuasain bush di area itu. Wey, ada 1 hal tadi dilakukan oleh Rez. Dan Avatar of Guardian yang gak connect karena siapapun. Tapi mendadak pertempuran kembali terjadi di mana Becky Shy menjadi korban tambahan dan Kars. Korban kedua. Dua yang harus hilang midnya akan terbuka. Coba dipaksa mungkin Dewa. Enggak, mereka sabar. Mungkin karena attraction pulse-nya udah nggak ada dari Okta ya. Mungkin kalau ada bakal digas tadinya. Karena kita tahu ada efek vacuum sedikit. Dimana nanti akan terkena semua serangan di area tersebut, di lingkaran tersebut.
Dan hati-hati sama Kimi yang terbaru karena dia pun bisa berperan sebagai killer juga secara nggak langsung. Cuman jarang banget gue ngeliat tadi dari anti gravity-nya kan. Ya. Kayak jarang banget digunakan juga Okta. Mungkin jarang terdesak. Karena itu pasti di kondisi terdesak aja. Gak lama soal durasinya. Untuk escape juga ya, lebih tepatnya. Dan sekarang dengan Sky Pierce loh, jangan lupa. Biasanya Hayabusa yang Sky Pierce. Sekarang Hayabusanya ternyata dari Ray, dia menuju ke arah Blade of Despair. Tujuannya udah pasti bakal memberikan damage yang lebih tinggi dan execute-nya bakal ada di Kimi berarti. Ya damage tinggi dan pasti juga gitu kan. Mungkin dia mau mengandalkan orang yang belum terbiasa dengan damage Kimi, Be. Dibantu dengan Sky Piercer kayak mungkin eliminasi poin bisa didapat. Waduh, oke. Maka tuh sekarang coba lihat maybe-nya kembali hadir. Tapi Sive masih sempat bisa menyelamatkan diri Sive-nya. Ada kabur, jauh ke bagian belakang tapi Enter kembali menjadi korban lagi. Wah, di Dutch ya. Okta dengan anti-gravity. Dia bener-bener manfaatin banget loh untuk tembus tembok. Ketika dikejar sama Joy yang melata di daratan. Dan timing dari Aether yang harus diperbaiki lagi. Masuk ke bagian depan. Ya ketika ngelihat jungle yang udah ngebuka duluan pasti semua mata menuju ke arah jungle. Pasti. Tanpa jungle sekarang Lord disetap oleh Dewa. Dan free tentunya. Dewa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Jadi kalau mau dipaksakan sama pemain dari Navi apa yang terjadi nih? Karena mereka benar-benar mencoba untuk tidak mau menjauh dari area tersebut dan ini akibatnya. Sky Pierce-nya ada 2 sekarang. Ray juga punya Sky Pierce. What, 2? Tentu harus hati-hati untuk Becky Shy dan juga Cars. Karena sekali aja mereka berada di bawah threshold HP persenan dari stacknya, efek lethality akan keluar tiba-tiba nanti. Pedang dari langit akan langsung menancap mereka. Oke. Mungkin kalau Okta build ke arah Sky Piercer karena situasinya memungkinkan ya. Dari point kill-nya juga Okta lumayan oke. Dari early game juga dia udah online. Tapi kalau 2 Sky Piercer, sebenarnya kalau menurut gue sendiri agak kurang enak sih. Jadi akan berebutan nanti. Ya udah pasti. Untuk mencapai 80 stack itu akan sangat-sangat sulit sekali. Dan ini dia item yang sedang diperdebatkan juga. Feather of Heaven. Apakah nanti akan menambahkan tentunya dari movement speed? Tentu iya. Karena Kimi udah attack speednya udah stabil banget dari awal. Bahkan di-convert kan? Di-convert dari attack makanya. speed jadi ke power. Di power juga. Dan jangan lupa tambahan untuk anti-gravity-nya. Jadi susah untuk ditangkap Octanya. Oke, Avatar of Guardian connect dan baik banget. Namun ternyata mereka tidak bisa membalaskan apa dari Sive sendiri dan Sive tidak akan sanggup harusnya untuk bisa menahan apa yang akan dihantarkan oleh Dewa United. Esports game yang pertama selesai. Kemenangan mulus yang ditujukan oleh Dewa United. Debut Kimi yang sempurna ada di tangan Okta. Bahkan hanya butuh waktu 10 menit untuk mendumbangkan Navi di game yang pertama. Combo Traction Pulse dan juga 1 AOG. Avatar of Guardian yang tiba-tiba langsung menghantarkan mid lane hancur seketika. Okta muncul dengan Kimi mid lane. Dan ini yang mungkin menjadi perdebatan hangat kita. Apakah Kimi ataukah Glue jangan-jangan yang akan populer di minggu yang ke-6 ini. Semenjak kita melihat ada 2 hero revamp yang sudah bisa digunakan per hari ini. Bahkan masih dibingungkan nih. Kimi bagus di mid bang, Kimi bagus di gold lane. Bahkan ada yang berdebat juga di jungle bang. Ya, tapi semua dibuktikan untuk Kimi mid lane dan item build yang tadi sempat dicoba karena glowing. Glowing One, Sky Pierce, Feather of Heaven. Ingat ya teman-teman ya, Sky-nya tadi di item ketiga ya. Itu juga karena kondisinya. Iya, habis sepatu ya kondisinya Ya, ya. Habis sepatu kondisi Glowing ya. One nih langsung item kedua. Kalian yang di rank tolong lah. Sky Pierce jangan item pertama bang. Direct Sabar. gak pakai sepatu bos. Wah itu dia. Langsung Sky Karena Pierce. Kimi terbang bang jawabannya. Benar. Nah itu bagus tuh jawabannya. Benar. Karena Kimi terbang bang. Gitu. Sering banyakin tuh Kimi gak pakai sepatu Sky Piercer ya. Tapi itu dia kemenangan yang cukup nyata. 10 menit 29 detik. Waktu yang terbilang sangat cepat loh untuk scene MPL. Wow. Ya mau gimana pun Dan kalau itu kita. sebuah serangan kagetan, Prof. Kayaknya mereka nggak expect bahwa Kiminya langsung akan muncul deh. Kayak mungkin mereka akan expect Kimi muncul minggu ini tapi nggak hari pertama mungkin bang. Oke. Kalau kita ngebahas soal misplay nih. Oke. Miss dari makro gue mungkin masih mewajarkan karena ini 5 kepala yang disatukan. Ya. Tapi kalau miss dari individu, mechanical be. Tau pulung yang mungkin